Lewat satu orang saja. Malam ini saya hitung sampai 8 orang. Suaranya pun luar biasa. Oleh sebab itu anak-anak remaja ini mesti dilatih. Mesti ada grup selawat. Latih remaja-remaja masjid kita, undang grup selawat namanya Salsabila. Hah? Salsabil. Kalau perempuan Salsabila. Lalu setelah itu kata sambutan dari ketua panitia Bapak Ismail, padahal beliau ketua panitia sekaligus sponsor, tapi foto beliau kecil saja, foto saya yang besar juga. Kalau saya lah yang jadi ketua panitia, saya buat foto saya besar. Foto penceramah itu saya buat pas foto 2x3. Tapi panitia Masya Allah. Lalu kemudian ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, seluruh sarjana dari Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, seluruh orang Aceh yang kuliah di Timur Tengah, ketuanya Al-Mukarram Tengku Haji Fadil Rahmi LC tidak mau kata sambutan malam ini. Masya Allah, tentu banyak anak-anak gadis yang penasaran. Jangan khawatir, buka saja Instagramnya Fadil Rahmi, insya Allah akan ketemu. Tapi saya kasih tahu dari awal supaya jangan kecewa, beliau sudah menikah. Tapi baru sekali, artinya masih ada 3 seat kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya saya berceramah itu dekat dengan jamaah. Tadi saya sangka ini untuk saya, tapi saya takut jatuh. Takutnya disediakan rupanya karton jatuh ke bawah. Sakitnya tak seberapa, malunya. Makanya tadi saya tanya, ini pentas, katanya jangan Ustaz, ini goyang, khawatir jatuh ke bawah. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai jamaah merasa kami sudah datang dari jauh, menunggu dari tadi, Ustadz itu sudah disiapkan pentas, maju pun tak mau. Bukan karena tak mau, tapi karena sesuatu dan lain hal. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bisa dipahami? Judul kita, Ustadz tak boleh ceramah keluar dari judul. Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan, karena memang tidak lama lagi kita akan memilih calon-calon pemimpin bangsa 6 orang, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden. Apakah Ustadz Somad ini ceramah untuk kampanye? Tidak, saya tak ada urusan dengan kampanye. Saya tak kampanye jadi calonkan orang, saya tak mau. Jadi jangan kait-kaitkan saya dengan partai, dengan golongan, dengan apapun. Malam ini murni ceramah menjumpai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi pagi kami lewat di sini dari arah sana, lalu dikasih tahu saya, Ustadz Somad, ini tempat acara di sini nanti malam. Ya, satu pun tak ada orang. Saya tengok, ngeri-ngeri sedap juga nanti malam. Di mana ceramah tak ada orang? Rupanya umat Muhammad SAW berkumpul. Di belakang ada, di depan ada, di atas bukit pun ada. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mengumpulkan orang bisa sebanyak ini kalau bukan karena kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, nanti ada telaga. Telaga itu kolam air, telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nanti kalian akan minum di sana. Kalau kalian sudah minum, kalian tidak akan haus untuk selamanya. Lalu sahabat bertanya, siapa yang akan minum nanti di sana ya Rasulullah? Ikhwani, kami kah itu? La, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Kami minum juga, ya.
tapi nanti ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka beriman kepada aku padahal mereka tak pernah melihat aku. Di mana mereka berada? Mereka berada di Paloh, Aceh, Nangro, Aceh, Darussalam. Ada di sini orang yang pernah menengok Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada dalam mimpinya, tapi dia tawadhu, rendah hati, dia tak mau mengaku. Dia tidak ceritakan itu di warung kopi. Sebaliknya ada sebagian orang yang mengaku-ngaku saja. Ustaz Somad, ya, saya sudah jumpa dengan Nabi tadi malam. Nabi yang mana? Gimana bentuknya? Rambutnya putih, jenggotnya putih, kumisnya putih semua. Yakinlah yang kau tengok itu bukan Nabi tapi Jet Li dalam film Drunken Master. Nabi itu rambut sama jenggotnya yang putih cuman 14 helai saja, tak sampai 20 helai, antara belasan sampai 20 helai. Begitu kata Imam Abu Isa ibn Saurah At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Makanya mengajilah di dayah, di tempat para abu, para abi, para tengku. Nangro, Aceh, Darussalam, negerinya dayah, negerinya ulama, negerinya pala orang yang mengerti tentang Islam. Maka jangan ngawur. Ini mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab Hambali, mazhab Al-Ngawuri. Tak jelas. Kenapa? Karena tidak pernah belajar. Alhamdulillah, buah dari pengajian para abu, buah dari pengajian para tengku, inilah yang hadir malam hari ini. Mereka adalah para mujahid, tentara-tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan takbir dulu. Biasanya saya takbir itu setelah 30 menit baru saya takbir. Karena fungsi saya bertakbir itu kalau sudah ada yang menguap. Udah 30 menit ceramah biasanya. Nanti kalau udah ada yang menguap takbir, Allahu Akbar. Takbir itu gunanya untuk mengusir setan. Orang yang menguap ada dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Tapi orang Paloh tak mungkin diganggu setan. Yang pertama mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, mereka tak mungkin cacingan karena mereka makanannya bergizi. Tepi laut kan? Makanannya ikan. Ikan di sini matinya cuma sekali. Di tempat saya ikan mati 5 kali. Di kulkas sekali, dipukul sekali, dikuali 3 kali. Oleh sebab itu maka ini judul kita malam ini, meneladani Rasulullah, bukan dalam masalah keluarga, bukan dalam masalah jadi imam sholat, tapi dalam masalah kepemimpinan. Satu, ketika Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, siapa yang menggantikan Nabi di tempat tidur? Masih ingat? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas Jabal Sur? Abu Bakar. Mana resiko yang paling berat? Di tempat tidur atau di Jabal Sur? Tempat tidur lah paling enak. Saya ulang sekali lagi, nampaknya banyak yang kurang konsen. Waktu Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang tidur di tempat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang menemani di Jabal Sur Abu Bakar Siddiq. Resiko yang paling besar di tempat tidur, karena orang musyrik jahiliyah akan mencabut pedang, mereka akan tebaskan ke tempat tidur Nabi. Nasib baik mereka membuka selimut. Andai mereka tak buka, tak tahu terjadi apa Sayyidina Ali malam itu. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang pertama, kepemimpinan Nabi. Kalau resikonya berat, kalau ancamannya kuat, kalau resikonya mati, maka tempatkanlah saudara. Tapi kalau yang ringan, tempatkanlah orang lain. Abu Bakar itu keluarga Nabi, tapi Ali keluarga lebih dekat.
Kalau resikonya berat, kalau ancamannya mati, maka tempatkan saudara. Itulah ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kepemimpinan orang sekarang, kalau resikonya berat, serahkan ke security. Kalau yang ringan-ringan, kasihkan ke keluarga. Makanya judul pengajian malam ini sangat berat. Kira-kira bisa kita lanjutkan? Kalau tak bisa kita stop, kita nyanyi-nyanyi aja. Salatullah, salamullah. Saya bisa juga sikit-sikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Kalau mau ikut ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW untuk resiko yang besar-besar, yang taruhannya nyawa, letakkan saudaramu. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan, maka ajaklah orang lain. Wahai Bapak Camat, wahai Bapak Bupati, wahai Bapak Wali Kota. Mungkinnya agak-agaknya gara-gara itulah maka pemimpin banyak yang tak datang malam ini. Karena judulnya berat. Di tempat lain kadang pengajian itu jamaah sekalian, judul pengajian kita malam ini tentang sabar. Istri dilarikan orang sabar, suami dilarikan pelakor sabar. Tapi malam ini judulnya kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Bisa kita lanjutkan? Lanjut. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ketika naik ke Jabal Sur, maka ada yang tidur di tempat tidurnya, namanya Sayyidina Ali. Ada yang menemani di atas, namanya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang pura-pura membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa makanan nasi kotak, siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang menunjuk jalan, namanya Ibnu Uraiqid. Saya ulang sekali lagi. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali. Menemani di atas, Abu Bakar. Membawa berita, Abdullah. Membawa makanan, Asma. Menunjukkan jalan, Ibnu Uraiqid. Mengembala kambing di bawah, Amir bin Fuhairah. Maka ciri kepemimpinan Nabi, Nabi tidak one man show. One, satu orang. Man, laki-laki. Show, ingin menunjukkan dirinya sendirian. Kalau bukan karena saya, Nabi tidak begitu. Tapi Nabi membawa a team. Dia membawa satu kelompok tim. Begitu juga dengan acara malam ini. Kira-kira bisa acara ini Bapak Ismail sendiri? Bisa? Mana bisa? Bisa acara ini yang fotonya paling besar sendirian? Bisa? Tak bisa. Coba kalau ada yang nakal di antara teknisi mikrofon itu dimainkan ya. Begitu saya mulai tadi, Assalamualaikum. Kita mesti pemimpin yang bisa bekerja sama. Ada wali kota, ada bupati, dibantu oleh Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Malam ini aman. Kenapa? Ada dari bapak-bapak dari TNI, tengok itu. Ada bapak-bapak dari kepolisian dengan senjata lengkap. Itu senjata yang mereka bawa itu besi itu. Bukan mainan anak-anak. Hati-hati. Tapi Paloh bukan berarti tempat yang tidak aman. Aman, tentram di sini, nyaman. Tapi ini untuk apa? Kenapa mesti dipakai jeruji besi? Kenapa mesti ada bapak polisi dan tentara? Bukan berarti Paloh tidak aman. Lalu kenapa? Bayangkan kalau sebanyak ini yang mau salaman dan minta foto. Habis acara jadi ikan asin, Ustaz. Oleh sebab itulah makanya dibuatkan ini semua. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan sampai ada yang streaming lalu memunculkan isu nampaknya Aceh sedang gawat darurat. Ustaz Somad ceramah dikelilingi besi dan oleh kawalan tentara lengkap. Ini bekerja sama.
ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, tidak tampil sendirian. Yang tampil sendirian itu 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga Iblis, yang keempat Bapak. Kalau ada nanti orang sikit-sikit ngomong, kalau bukan karena saya nggak jadi acara itu. Kalau bukan karena saya takkan mungkin datang Ustaz Somad itu. Oh gitu ya Pak? Ya. Ada 4 yang selalu ngomong saya Pak. Pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga setan, yang keempat tahu sendiri loh Pak. Oleh sebab itu maka kita mesti bekerja sama. Ini ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Pengadilan, ada Bapak Kejaksaan, ada Bapak yang pada malam hari ini semuanya diwakili. Yang terhormat Bapak Wali Kota diwakili oleh, yang terhormat Bapak Kapolres diwakili oleh, yang terhormat Bapak Dandim diwakili oleh, yang terhormat diwakili oleh. Tidak apa-apa karena mereka sibuk, tapi ceramah ini insya Allah sampai ke telinga mereka dengan syarat mereka mau membeli paket 2 giga. Mereka tadi sedang sibuk, apalagi ini awal pekan bekerja, kita memaklumi. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini dipanjangkan Allah umur mereka insya Allah. Tapi tidak ada gunanya pernah berkuasa, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Komandan Dandim, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi bupati, pernah menjadi kepala pengadilan negeri, pernah menjadi kejaksaan, tapi tak pernah berbuat untuk agama. Kok berani Ustadz ngomong gitu? Mereka tak datang. Andai ada pun mereka, saya lantang juga bicara. Di mana-mana saya ceramah suka hati saya. Sakit hati mereka, tak usah undang lagi. Kita tak ada kepentingan, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan. Selama orang masih mau mendengar, sampaikan. Selama orang masih punya mata, punya telinga, punya hati, sampaikan. Oleh sebab itu maka kalau kita pikirkan orang tersinggung sampai mati, kita tak akan ceramah. Ceramah tentang narkoba, yang pakai sabu-sabu tersinggung. Ceramah tentang suami istri yang pelakor tersinggung. Ceramah tentang apa lagi? Nabi naik ke atas Jabal Nur. Jangan-jangan nyindir kami yang di atas nih Pak Ustaz. Makanya jangan pikirkan orang, tapi pikirkan yang kita sampaikan itu benar atau salah. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, sampaikanlah. Qulil haq, sampaikan kebenaran, walau kana murran, walaupun menyakitkan. Selama saya menyampaikan 2 pesan ini, kira-kira adakah Bapak Ibu yang tersinggung? Terserah aja, mau tersinggung tak apa. Kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf. Tapi saya kasih tahu, ada pernah saya ceramah, tiba-tiba ada orang tersinggung, pulang dari ceramah tuh mati dia langsung. Jadi yang mau tersinggung ya silakan aja. Tengok nanti jam-jam 11. Saya bukan nakut-nakutin ya. Hati kita akan tetap bersama walaupun kita tidak pernah bekerja sama. Sama niat kita, baik niat Bapak, baik niat Ibu. Ustaz salah tunjuk, oke. Baik niat Bapak, baik niat Ibu, baik niat kita, walaupun kita tidak pernah bekerja sama, tapi kita akan selalu bersama. Siapa yang menyamakan kita? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz Darwin Hasibuan datang dari Medan, Sumatera Utara. Saya datang dari Riau, Aceh di atas, Sumatera Utara di bawah, Riau di bawah. Kami tak pernah kontak sama sekali, tapi malam ini bisa kami sepakat sama-sama pakai baju warna biru. Bayangkan itu. Ada pernah kami kontak-kontak, Ustadz nanti sama kita pakai baju biru ya? Tak ada. Begitu juga dengan ibu-ibu yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting bersama saja. Sama amalan kita, sama perbuatan kita, maka insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Siapa yang cinta sama Nabi, matinya jumpa sama Nabi. Kalau cinta sama sinetron Korea, nah jumpalah sama artis K-pop.
Kalau yang suka sinetron India Pak Ustaz, nah, di akhirat insya Allah satu tempat sama Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Rani Mukherjee, Kabika Chika Bikam, Coach Hotahir. Hafal juga Pak Ustaz. Maka menyatulah kita dengan tim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih poin yang kedua, kita lanjutkan sampai poin berapa nih Pak Ustaz? Pokoknya sesuai di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Poin yang ketiga, bagaimana ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebelum sampai ada kampung kecil bernama Quba. Kalau saya sebut Quba jangan bayangkan Fidel Castro, itu Quba. Ini pakai qaf, Quba. Di Quba membangun masjid. Nabi sampai hari Senin. Dia pergi dari Quba hari Jumat. Jadi kalau begitu berapa lama dia di Quba? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 sampai 5 hari di Quba. Disambut orang Quba. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Selama 4 hari berdirilah satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Ciri kepemimpinan Nabi yang ketiga adalah membangun masjid. Tadi saya dengar pengumuman Pak Protokol ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid tadi. Mana kotaknya? Orang sebanyak ini kotaknya cuma satu. Sebarkan lagi kotak Pak. Sebarkan kotak. Kotak kepada bapak-bapak, kotak kepada ibu-ibu. Kotaknya 1, 2, kasih nomor. 10 kotak disebar, yakinkan 10 juga yang balik. Nah, saya bukan menuduh, enggak. Soalnya ini jalan lintas di Banda Aceh. Tapi insya Allah kita tidak ragu, karena Bapak TNI Polri ada mengawal insya Allah. Nah, isi kotak. Tadi udah kami sebar Pak Ustadz, itu kotak DP-nya aja. 1 kotak naik ke atas, kan ikan-ikan yang besar di sini. Kalau yang di bawah ikan-ikan teri aja itu. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba sini. Naik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memasukkan duitnya ke kotak untuk pembangunan masjid, itulah yang akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apa kata malaikat berdoa? Hadis Sahih Al-Bukhari, tidak diragukan kesahihannya. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti. Siapa yang tak bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakan dia. Siapa yang tak bersedekah, binasakan dia. Nah, cuman udah agak-agak mulas terasa. Siapa yang tak bersedekah, binasakan dia. Ibu yang tak mau bersedekah, dapat duit simpan, gaji 13 simpan, SPPD simpan, panen sawit simpan, panen karet simpan, hasil jual ikan simpan, mati. Simpanan ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Simpanlah, simpan. Ke saya pula kotak ini datang. Duit yang disimpan di sini tinggal. Duit yang masuk ke kotak itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih banyak yang masuk ke kotak daripada yang di sini. Ini tinggal KTP sama SIM aja lagi. Balik kita ke cerita ibu-ibu tadi. Dapat SPPD keluar kota, simpan. Dapat gaji 13, simpan.
dapat lagi uang, simpan. Uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut, simpan. Simpan. Pas pagi-pagi minum kopi, mati. Duit ibu akan dipakai bapak untuk kawin lagi. Tengok, mereka udah ketawa sekarang. Masukkan ke kotak, Bu. Masukkan sekarang juga. Panitia, kira-kira kalau ada ibu-ibu ini yang tak bawa duit, boleh ngutang enggak? Boleh? Boleh. Catat nama, tulis, Bu. Saya bukan nakut-nakuti. Kita tengok ibu ini tak lama lagi. 2 kali Jumat gol nampaknya nih. Cepat sedikit. Ustaz Somad ini tak enak kalau ceramah. Giliran mati ibu-ibu aja. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak tuh mati. Asal dapat duit, beli mobil. Dapat duit, bangun rumah. Dapat duit, beli motor. Dapat duit, beli cincin. Tahu-tahu bapak mati. Harta bapak di total mobil, motor, rumah, cincin segala macam tadi 2 miliar. Amin. 2 miliar, Bu. Ibu dapat berapa? Harta 2 miliar dibagi 2 namanya gono gini. Artinya kau begono, aku begini. 2 miliar bagi 2. 1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Dari 1 miliar tadi, ibu dapat lagi 1/8 karena ada anak, 125 juta tambah 1 miliar bulan untuk ibu, 1 miliar 125 juta. Pergi ke Medan, masuk ke salon, nah naik dagu ke atas, pipi naik. Kenapa tak pergi ke Banda Aceh? Takut ketahuan tetangga. Pergi agak jauh sedikit kan. Nah, habis 25 juta. Beli motor besar 1. 100 juta. Masih ada tinggal berapa lagi, Bu? Tengok, udah ngitung mereka sekarang. Nah, 25 juta untuk salon, 100 juta beli motor gede, tinggal 1 miliar untuk persiapan liburan dengan berondong. Bronis, berondong manis. Sore-sore jalan-jalan tepi pantai, pegangnya. Suami baru nanya, Adinda, walaupun udah keriput panggilnya Adinda. Adinda, mana makam suamimu yang lama? Itu bangsa. Menunjuk pun tak bisa lagi pakai tangan, saking pegangnya kuat di pinggang bronis tadi. Kira-kira Pak, gimana? Udah tahu kau sudah? Begitulah nasibmu Pak yang menyimpan-nyimpan duit. Isilah kotak itu, isi. Saya bukan nakut-nakuti, saya cerita aja. Ibu yang menyimpan duit, simpanlah Bu, tak apa-apa. Bapak yang nyimpan duit, simpanlah Pak. Tapi yang kau serahkan untuk Masjid At-Taqwa Paloh, itulah yang akan kekal abadi. Bangun anak-anak muda tengah malam, sholat tarawih, sholat witir mereka, berdoa mereka di Masjid At-Taqwa Paloh. Rabbana ghfir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Menetes ke makammu macam tetesan gurun pasir yang panas terik ditetesi oleh embun-embun. Mudah-mudahan makam kita termasuk makam yang basah karena tetesan sedekah. Cuman mau menetes 2000 perak. Oh, 2000 perak itu bukan tetesan embun, tetesan air kencing. Oh, Ustaz Somad ini mulutnya kotor najis. Pergilah tengok kalau tak percaya. WC, buang air besar 3000, buang air kecil 2000. Betul kan? Nah, makanya yang masuk 2000 tambah agak 5000 lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mencari duit pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, itu yang kau cari untuk siapa? Untuk anak Pak Ustadz? Iya kalau anakmu ingat. Kalau tidak, untuk istri Pak Ustadz? Sudah aku ceritakan tadi lah. Yang untuk kita itulah yang kita berikan untuk masjid. Maka saudaraku yang membawa kotak itu kawan-kawan tak bisa berjalan saking padatnya.
betul-betul sapu rata supaya semuanya dapat sampai ke ujung. Sampai di ujung jangan kalian naik bis balik kemari lagi, soalnya gue tengok banyak juga bis lewat situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri kepemimpinan Nabi yang ketiga, membangun masjid. Kita lanjutkan. Yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar membangun masjid, tapi dia yang langsung mengisi masjid, mengangkat muazzinnya dua. Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka wahai bupati, wahai wali kota, kalian angkatlah muazzin-muazzin yang suaranya ya tak pun kalah bagus, macam yang saya contohkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan sipil. Kalau yang azan tentara lagunya tak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu dia. Tegas dia sedikit. As-salatu khairum minan naum. Itu yang sipil. Kalau yang tentara, as-salatu khairum minan naum. Dia supaya terbangun mereka. Polisi bisa azan, tentara bisa azan, bupati bisa azan. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana pula ada bupati bisa azan? Saya ceramah di Babel. Babel itu bukan Babilonia, Irak. Babel, Bangka Belitung. Yang azan gubernur, yang imam bupati. Bingung saya mau ngapain? Begitulah hebatnya. Bayangkan kalau yang azan bupati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai sedang makan di kantin. Siapa yang azan itu? Pak Bupati. Apa? Otang panting. Tinggalkannya piring itu semua. Yang bingung yang punya rumah makan lah. Artinya apa? Bukan sekedar rajin bangun masjid. Ini banyak juga pemimpin kita rajin bangun masjid. Berikut ini peresmian masjid yang dibangun oleh Bapak Bupati Wali Kota. Penandatanganan prasasti. Duit Bapak? Enggak, APBD. Membangun masjid rajin, rupanya ini pun dimainkannya juga proyek di situ. Masjid pun digarapnya juga. La ilaha illallah. Makanya ada riwayat menyebutkan ternyata ketika ada orang mimpi masuk surga, ditengoknya di surga itu ramai sekali. Ada bupati, wali kota, gubernur, DPRD, ramai. Lalu pas ditanya, pas bangun ditanya, siapa yang kau tengok di surga itu? Banyak sekali pejabat. Terus saya tanya, malaikat, kenapa mereka banyak betul masuk surga? Kata malaikat, mereka sedang studi banding. Tak lama nanti balik ke tempat asalnya. Tapi yang mereka betul-betul tulus membangun masjid, memperjuangkan rumah Allah, dan setelah itu menyiapkan muazzinnya, imamnya, takmirnya, maka siapkanlah imam. Lomba musabaqah azan, lomba musabaqah imam. Dewan jurinya siapa? Ustadz Darwin Hasibuan akan datang. Kalau maulid jangan hanya sekedar pengajian seperti ini. Maulid tahun depan buat dalam rangka acara maulid tablik akbar sekaligus pembagian hadiah. Juara 1 lomba azan, juara 1 lomba imam, juara 1 lomba tarhim, juara 1 lomba salawat, juara 1 lomba barzanji. Yang juara-juara ini akan diberangkatkan umroh ke tanah suci. Setuju? Yang ngasih tiket siapa? Kalianlah yang kaya-kaya. Kalau punya duit banyak, jangan kalian pergi ke Makkah bolak-balik setahun sampai 5 kali. Sampai di Makkah pun tidur aja di hotel. Kerjanya cuma shopping, belanja. Sekali kau ke Makkah cukup.
Kalau duitmu banyak, berangkatkan anak-anak lomba azan, berangkatkan anak-anak lomba imam, panggil Ustadz Al-Mukarram jadi dewan jurinya, makharijul hurufnya, tajwidnya, juara 1 imam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman 'allamal Qur'an. Siapa itu? Itu yang juara 1 kemarin musabaqah imam. Siapa dewan jurinya? Ustadz Al-Mukarram, juara internasional seluruh dunia diundang, dia juara 1. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara 1 juga. Begitulah untuk memakmurkan masjid. Tapi Nabi hanya mengangkat muazzin saja. Adapun imamnya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sanggup jadi imam, angkat imam ratib. Itulah Umar bin Khattab mengangkat imam, namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa namanya? Ubay bin Ka'ab. Jadi wahai bapak bupati, wali kota, gubernur, kalau kalian tak sanggup jadi imam, bisa kalian angkat imam ratib. Berdasarkan ilmunya, hebat dia, keluarkan SK. Dengan ini kami angkat imam ratib. Maka jangan paksakan, kalian tak pandai baca, maju kharijul hurufnya tunggang langgang lintang pukang, dan peran tertahankan juga maju ke depan. Adapun pejabat-pejabat yang di belakang itu gimana? Maju pak, maju pak, maju pak. Padahal bacaan tak betul. Oleh sebab itu maka kalau tak sanggup, angkat imam ratib. Umar bin Khattab mantap bacaannya, tapi dia orangnya rendah hati. Saat tarawih diangkatnya imam tarawih, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itulah yang mengumpulkan Quran-Quran yang tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang lepes, di batu yang ceper, sampai akhirnya tertulislah Quran 30 juz pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ciri kepemimpinan Rasulullah yang keempat, mengangkat petugas-petugas masjid sehingga masjid menjadi ramai. Mudah-mudahan masjid kita makmur ramai insyaallah, amin. Saya tidak ragu dengan Paloh Loksmawe. Kenapa? Sedangkan di tanah lapang aja seramai ini, padahal bukan masjid, apalagi di masjid. Kalau tak percaya tengok subuh besok. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Jangan lupa ajak anak cucu menantu besok sholat subuh berjamaah. Kalau sampai masjid kosong, tidak ada yang sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, bupatinya kesetanan, camatnya kesetanan. Udah sampai situ aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ke. Memang orang kalau kurang cairan susah ini. Dehidrasi namanya. Makanya saya kalau ceramah saya ingat terus. Keempat, sekarang yang kelima. Apa ciri kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu dari yang kelima. Nabi itu dari kota Makkah ke kota Madinah 500 km naik onta, naik kuda, naik onta, naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Bagaimana kalau naik onta, naik kuda? Berapa lama dari Makkah ke Madinah? Nabi berangkat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 8 hari 8 malam sampai ke Madinah naik onta, naik kuda. Maka pelajaran yang kelima, bahwa Nabi Muhammad itu orangnya sehat. Tolong bapak yang umur 5, Nabi Muhammad waktu pindah berapa itu umurnya Pak Ustadz? Jadi Nabi 40, tinggal di Makkah 13, 40 tambah 13, 53 tahun umurnya, sanggup naik kuda, naik onta 500 km. Tolong mana bapak-bapak yang umur 53, kita kasih kuda malam ini.
Tapi kuda asli, jangan odong-odong. Orang sekarang umur 53 tahun, dari ujung sampai ujung tak ada yang betul lagi. Mata rabun, telinga peka, jantung udah pasang cincin 3, kaki asam urat, darah diabetes mellitus. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Saya tak tahu nyindir-nyindir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah orangnya sehat. Dari mana datang sehat itu? Dari sholat yang teratur. Sholat ini, darah di jantung menyembur naik ke otak, jantung berdegup berdetak, jaga, pegang 2 jari di bawah, terasa dia berdegup. Coba rasa, yang dirasa itu dada sendiri, jangan dada kawan pegang. Kalau masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tak berdegup, kasih tahu kain kapan dah siap. Makanya orang yang paling penting sehat itu jantungnya. Kenapa darahnya tidak mengalir? Karena darahnya banyak bercampur minyak dan gula. Ambil nanti darah kambing, darah sapi, darah ayam, masukkan ke situ air, menyatu. Masukkan air, menyatu. Masukkan gula, beku. Masukkan darah, masukkan minyak, masukkan kolesterol, membeku. Begitulah darah membeku. Maka jangan banyak-banyak makan. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung sarangnya segala penyakit. Nabi Muhammad itu makannya sikit. Kita nih sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Siapa itu? Saya. Tadi pagi diajak makan, siang di rumah makan, malam ini tadi makan, makanannya pula enak-enak semua. Selama di Aceh ini, masya Allah, kalau bolehlah saya seminggu di sini gemuk nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ciri kepemimpinan Nabi sehat. Kalau kita sehat, berwibawa, maka orang akan segan. Nabi Muhammad SAW umur 53 tahun bisa gagah perkasa. Ini baru naik mobil sebentar. Saudara yang dimuliakan Allah, orang kata sambutan, yang kami hormati Bapak Bupati, mohon izinnya Pak. Mana mau dibawa? Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sehat walafiat. Ustadz Somad kalau mau makan, makan aja Pak Ustadz. Jangan takut kolesterol. Di rumah makan ini tidak ada kolesterol. Nanti di rumah sakit baru ada. Saya sampai sekarang masih ke rumah sakit. Saya sampai sekarang masih tanya dokter, tapi tidak sebentar-sebentar periksa enggak. Bentar-bentar periksa, bentar-bentar periksa enggak. Kalau udah parah betul baru saya periksa. Tapi ini tak betul. Kata Pak dokter rajin-rajin periksa. Tapi saya termasuk orang yang takut periksa. Nanti kalau diperiksa kata dia sakit, saya batal ceramah. Maka saya rasa sehat terus. Sehat Ustaz.